Bagaimana sih cara mengetahui kehidupan manusia yang hidup pada masa awal? Ada dua cara. Cara yang pertama, melalui sisa manusia, tumbuhan, dan hewan yang telah membantu, biasa disebut dengan fosil. Dan juga melalui benda-benda peninggalan sebagai hasil budaya manusia, alat-alat rumah tangga, bangunan, artefak, perhiasan, senjata, atau fosil manusia purba yang ditemukan. Para arkeolog menemukan ada beberapa jenis manusia purba di Indonesia. Coba tebak, siapa manusia purba tertua? Meganthropus paleojavanicus, nama itu mengandung arti manusia besar tertua dari Jawa. Ditemukan oleh von Koenigswald dan Weidenreich antara tahun 1936 sampai 1941 di situs Sangiran pada formasi Pucangan. Hidup pada masa Pleistocene awal memiliki rahang bawah yang sangat tegak dan geraham yang besar, memiliki bentuk gigi yang homonim, memiliki otot-otot kunyah yang kuat, bentuk mukanya masif dengan tulang pipi yang tebal, tonjolan kening yang mencolok dan tonjolan belakang kepala yang tajam, serta tidak memiliki dagu. Memakan jenis tumbuh-tumbuhan adalah ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus. Siapakah nama manusia kera di Indonesia? Ya, Pithecanthropus adalah jenis manusia purba yang fosil-fosilnya paling banyak ditemukan di Indonesia. Fosil Pithecanthropus pertama kali ditemukan oleh arkeolog dari Belanda, yaitu Eugene Du Bois pada tahun 1891 di Trimil, Ngawi. Terdapat beberapa jenis Pithecanthropus, antara lain Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang berdiri tegak, Pithecanthropus robustus atau manusia kera yang besar, dan Pithecanthropus mojokertensis atau manusia kera dari Mojokerto. Pithecanthropus hidup pada masa Pleistocene awal dan tengah. Jadi itu sekitar 1 juta hingga 1,5 juta tahun silam. Lalu tinggi badan Pithecanthropus sekitar 168 sampai 180 cm dengan berat badan rata-rata 80 sampai 100 kg. Mereka juga berjalan tegak. Volume otaknya sekitar 775 cc sampai 975 cc. Batang tulang lurus dengan tempat-tempat perlekatan otot yang sangat cetak. Bentuk tubuh dan anggota badan tegap, alat pengunyah dan otot tengkuk sangat kuat, lalu bentuk geraham besar dan rahang yang sangat kuat, kemudian memiliki bentuk kening yang menonjol sangat tebal, bentuk hidung tebal, dan juga tidak memiliki dagu. Bagian belakang kepala juga tampak menonjol. Di antara fosil yang berhasil ditemukan di Indonesia, ada manusia purba yang mempunyai album K-pop. Ya, benar, ada jenis Soloensis yang ditemukan di Solo serta Wajakensis yang berarti dari wajak Mojokerto. Secara khusus, ia bercirikan seperti ini. Yang pertama, dia memiliki volume otak bervariasi antara 1000 sampai 1450 cc. Kemudian, otak besar dan otak kecil sudah berkembang, terutama pada bagian kulit otak. Kemudian, tinggi badannya sekitar 130 sampai 210 cm dengan berat badan rata-rata 30 sampai 150 kg. Tulang dahi dan bagian belakang tengkorak sudah membulat dan tinggi. Kemudian, otot tengkuk mengalami penyusutan, alat kunyah dan gigi mengalami penyusutan juga. Berjalan dan berdiri tegak sudah lebih sempurna. Zaman ketika manusia purba hidup menjadi masa di mana seluruh kehidupan masih bergantung dengan alam. Kehidupan tersebut membentuk sebuah pola di mana masa berburu dan mengumpulkan makanan menjadi pola pertama kehidupan manusia purba. Pada masa ini, manusia berburu dengan tujuan untuk mengumpulkan bahan makanan bagi kelompoknya. Masa ini pula, manusia purba tidak memiliki tempat tinggal tetap, hidup sendiri, atau dalam kelompok kecil. Mengumpulkan makanan berupa umbi-umbian, menggunakan kapak genggam untuk berburu hewan,
menempati gua, membuat lukisan cap jari tangan dan babi rusa dalam keadaan terpanah. Lukisan tersebut dibuat menggunakan warna hitam, putih, dan merah. Memiliki pola pikir yang lebih kreatif, manusia purba mulai masuk ke masa bercocok tanam. Pada masa ini, manusia telah mengenal bercocok tanam dan tinggal dalam suatu wilayah lebih lama. Mulai menetap di sekitar lokasi bercocok tanam, mulai mengenakan pakaian dari kulit hewan dan kulit kayu, membuat rumah dari kayu, berpindah jika tanah sudah tidak subur, menggunakan alat bercocok tanam seperti mata panah, beliung persegi, dan kapak lonjong, dan juga mereka mulai menggunakan perhiasan. Seiring berjalannya waktu, manusia purba masuk ke masa mengenal kepercayaan. Pada masa ini, manusia telah mengenal kepercayaan terhadap sesuatu seperti matahari, hewan, pohon, dan lainnya. Ciri kehidupan manusia purba pada masa ini diantaranya: yang pertama, melakukan upacara-upacara tertentu sebagai tanda jika terdapat kekuatan yang melebihi manusia. Yang kedua, mulai mengembangkan bangunan besar untuk upacara-upacara tertentu. Yang ketiga, masa perundagian. Pada masa ini, manusia mulai memiliki kehidupan yang lebih maju. Ciri-cirinya yaitu mulai tinggal dalam sebuah desa atau perkampungan dalam waktu yang cukup lama, telah mampu mengolah logam untuk dibuat perhiasan seperti cincin atau kalung, mengenal sistem perdagangan sederhana yaitu barter untuk mendapatkan logam, hasil bercocok tanam hewan, dan lainnya. Demikian adalah penjelasan tentang sejarah manusia purba di Indonesia. Jangan lupa untuk terus belajar dan perkaya pengetahuan ya. Bye-bye! Thanks for watching and don't forget to like and subscribe.